Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan malam ini, hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, kembali kita bersatu dan bertemu dalam persekutuan doa GMI Immanuel secara online. Mari sejenak kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam saat teduh. Dengan hati yang penuh syukur, kita memohon kepada Tuhan diberikan hati yang tenang dan fokus untuk memulai ibadah doa pada hari ini. Mari saudara, kami mengajak untuk bersama-sama menaikkan satu pujian. Wo yao anjing.以这软弱受伤的灵，我要
saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, mari saat ini kita bersama-sama menaikkan doa syukur. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang maha mulia, saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami untuk menaikkan doa syukur kami. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk berkat anugerah yang telah kami peroleh melalui Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur juga untuk ibadah online yang boleh terlaksana pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk setiap keluarga, pasangan hidup, orang tua, dan orang sekitar yang ada. Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kami supaya mempunyai hati yang bisa selalu mengucap syukur dimanapun kami berada. Dapat mengucap syukur atas segala keadaan apapun yang kami hadapi di dalam hidup kami. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan untuk minta permohonan ampun dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita buka suara. Tuhan Bapa yang baik, Bapa kami sadar kami banyak melakukan salah. Kami sering melakukan apapun yang tidak Engkau kehendaki. Kami manusia kedagingan yang lemah, yang terbatas. Tuhan, kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, suci dan layakanlah doa-doa kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan dan memampukan kami untuk kehidupan kami. Boleh kami lakukan segala sesuatu untuk memancarkan kasih-Mu saja. Tuhan, doa ini kami bawa ke dalam tangan-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, berita anugerah yang kita bacakan hari ini, kita ambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 46. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Terhadap apapun, tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu.
hati terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Mari kita mendoakan beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk acara HUT GMI Immanuel yang ke-53 agar bisa berjalan dengan lancar. Dan kita juga berdoa para panitia dan para pelayan Tuhan yang bekerja di dalam HUT GMI Immanuel, biar Tuhan memberikan kesehatan dan Tuhan terus berkati mereka dengan sukacita di dalam Kristus. Dan pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk proses vaksinasi COVID-19 dan upaya penerapan agar lebih terukur dan efektif. Dan kita juga berdoa para pemerintah dan jajarannya yang bergerak dalam prosedur pembagian vaksinasi COVID, biar Tuhan terus pimpin proses vaksinasi COVID agar berjalan dengan lancar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami bisa bersukan doa walaupun dengan online ya Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami akan berdoa untuk persiapan HUT GMI Immanuel yang ke-53. Kiranya Tuhan terus pimpin gereja kami ya Tuhan, agar terus bertumbuh, dan juga untuk persiapannya agar berjalan dengan lancar, dan juga untuk para hamba Tuhan dan pelayan Tuhan dan panitia yang bergerak dalam panitia HUT GMI, agar Tuhan terus pimpin mereka dengan kesehatan, dan Tuhan juga berkati mereka dengan sukacita yang hanya dari Tuhan saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi COVID yang sedang berjalan di Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ya Tuhan proses pembagiannya,
biar terukur dan terarah dan efektif ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemerintah dan para jajarannya yang bergerak dalam pembagian vaksinasi COVID, biar terus Tuhan pimpin mereka ya Tuhan, bekerja dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan pokok doa kami ini hanya ke dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon penyertaan Tuhan bagi perkembangan life, agar boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan Jemaat Immanuel, baik secara rohani maupun komunitas. Mari kita sama-sama membuka suara untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau mengucap syukur Tuhan atas pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersyukur saat ini Tuhan untuk gereja kami yang boleh menyediakan sebuah wadah yang sangat baik Tuhan, yang boleh menjadi wadah di mana kami boleh bersama-sama belajar, yaitu wadah life kami. Tuhan, kami mohonkan biarlah para hamba Tuhan, para leader, boleh sama-sama belajar, boleh sama-sama bergandengan tangan Tuhan, dengan hati yang rindu untuk melayani Tuhan melalui live ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap kami Tuhan, setiap leader, boleh mempersiapkan diri lebih baik lagi Tuhan, supaya kami boleh memimpin sebagai leader di live kami masing-masing Tuhan, supaya kami boleh mengemban tanggung jawab ini, karena kami tahu Tuhan, komunitas ini akan sangat membantu di dalam pertumbuhan iman kerohanian setiap kami, dan di dalam persekutuan ini kami boleh saling mengenal, lebih saling memperhatikan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan pimpin setiap kami, baik kami yang sudah mengikuti live ini maupun kami yang belum mengikuti live, biarlah Tuhan menggerakkan hati kami. Kami serahkan perkembangan dan kemajuan serta fokus di dalam pelayanan di live kami ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas pimpinan dan pertolongan Tuhan selama ini, khususnya di masa pandemi. Kami bersyukur kami masih boleh terus bergabung bersama-sama, bertemu dengan saudara seiman walaupun secara virtual Tuhan. Terima kasih untuk sarana yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan Bapa di dalam surga, kembali kami serahkan perkembangan live kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan sendiri yang menyertai. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 亲爱的兄弟姐妹们，大家平安。今天晚上我们要为2项事情来祷告。第一项，我们大家所知道的，这疫情在我们国家快要2年了，带来给我们很多的不方便，让我们感到担心和惧怕。这几天政府公布的数字，被感染新冠肺炎的快速的增加，我们恳求上帝保守我们国家，求上帝给我们每一个国民智慧，要遵守政府的规定，要做好卫生防疫工作。第二，我们要为会有身体软弱的兄弟姐妹们来祷告。这疫情之间带来给我们很多的不方便，有一段时间他们要去医院或诊所来复诊或拿药，我们恳求上帝保护他们安全的进出。我们也要为照顾他们的家人，求上帝给他们健康的身体，细心和忍耐心来照顾他们。我们一起来祷告。在天上的阿爸父上帝，我们所认识在耶稣基督里，你的恩典大爱，我们在每天的生活经历了。
这时候，我们以谦卑的心来到你的面前，要为我们国家来祷告。你是无所不知的神，这疫情在我们国家快要2年，带来给我们很多的不方便。这几天政府公布的数字里，我们明显看到被感染新冠肺炎的快速的增加，让我们感觉到担心和害怕。恳求你上帝保守我们国家，求你给我们每一个国民智慧，要遵守政府所规定的，要做好和注意卫生防疫的工作，出门要戴好口罩，保持距离，常洗手，尽少出门。这时候我们恳求上帝教导我们，不要做自私的人，我们也要为别人来着想，做好防疫的工作是我们每一个国民的责任，不是只为保护我们自己，也是保护别人。在这疫情之间，很多误导的消息，我们恳求上帝给我们每一个国民有很好的观察和判断的能力，不要容易相信不明来源的消息。这时候我们也求你上帝给我们中央或地方政府的领导人智慧，要统一的心，想办法对付这新冠肺炎，和管教国民来做好卫生防疫的工作。这时候我们匍匐在你的面前，纪念我们的会友，身体软弱的兄弟姐妹们。这疫情带来给他们很多的不方便，有一段时间他们要去诊所或医院来拿药或复诊。我们恳求上帝保护他们安全的进出，恳求你上帝透过他们美丽的饮食、药物和医生，他们的身体会好转起来，尽快的健康起来。神啊，你的大能的手触摸他们，坚固他们的信心，你帮助他们所需要的。这时候我们也要为他们的家人，照顾他们的家人来祷告，求你上帝给他们健康的身体，细心和忍耐心来照顾他们。神啊，我们是仰望你，我们需要你，你是我们的依靠。我们相信你是大能的神，无所不知、无所不能的神。您是听我们每一个人的祷告，这祷告是奉主耶稣名，阿们。Matahari yang bersinar kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga. Besar
baku yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga baku yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Shalom dan selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya dipercayakan menjadi leader di Life Philadelphia. Malam ini saya juga dipercayakan untuk sharing sedikit mengenai firman Tuhan. Dan topik yang ingin saya sharingkan malam ini adalah jangan khawatir. Kenapa saya memilih topik jangan khawatir? Karena saya percaya semua orang pasti pernah merasakan rasa khawatir. Tidak peduli usia, tidak peduli harta kekayaan, tidak peduli kejabatan, pasti semua pernah merasakan rasa khawatir ini. Seperti saya adalah seorang ibu dengan 2 orang anak. Saya bekerja. Saya pasti selalu diliputi dengan rasa khawatir. Apakah saya sudah menitipkan anak saya ke pengasuh yang benar? Apakah anak saya sudah belajar dengan baik saat saya tidak ada di rumah? Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lainnya. Saya juga percaya ibu-ibu yang tidak bekerja, yang memaksimalkan diri untuk menjaga anaknya sendiri di rumah, juga pasti punya kekhawatiran. Juga bapak-bapak pasti juga punya kekhawatirannya sendiri. Oleh sebab itu, marilah malam ini kita belajar sedikit mengenai rasa khawatir ini. Apa sih kekhawatiran ini? Bagaimana sih dampaknya di dalam hidup kita? Pertama-tama, kita belajar dulu mengenai arti rasa khawatir ini. Rasa khawatir ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah cemas akan hal yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi berarti bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Dan dari hasil penelitian
85% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Dan dari 15% yang terjadi, 79% bisa diselesaikan dengan baik. Dan bahkan bisa belajar sesuatu dari kesulitan yang dialami tersebut. Jadi kita tahu bahwa rasa kekhawatiran ini tidak menyelesaikan masalah, tapi pasti menambah masalah. Nah, sekarang kita mau belajar, apa sih dampak rasa khawatir ini di dalam hidup kita? Ada dampak positifnya. Dampak positif itu adalah rasa khawatir itu otomatis membuat kita lebih hati-hati, lebih waspada, baik dalam mengambil keputusan, dalam hal apapun itu akan membuat kita lebih hati-hati dan lebih waspada. Tetapi kekhawatiran yang berlebihan tentu saja tidak baik. Jadi saya mencatat ada 3 dampak kekhawatiran yang negatif. Yang pertama adalah kekhawatiran itu membuat firman Tuhan yang ada di dalam diri kita itu tidak berbuah. Seperti yang disebutkan dalam Matius 13 ayat 22 mengenai perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Firman Tuhan berkata bahwa yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita tahu ya, orang kalau penuh rasa kekhawatiran atau kekhawatirannya berlebihan, itu otomatis itu pasti tidak ada damai dan sukacita di dalam hatinya. Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau diliputi oleh rasa khawatir yang berlebihan, itu membuat kita lebih tidak sabar dan lebih gampang emosi gitu loh. Contohnya saja misalnya kita khawatir dengan nilai sekolah anak kita, lalu kita melihat dia malas belajar atau dia belajar dengan santai-santai aja, itu membuat kita akan sulit untuk mengendalikan emosi dan kita akan menjadi marah. Jadi dari situ kita tahu bahwa salah satu dampak kekhawatiran ini adalah membuat buah roh di dalam diri kita itu sulit untuk bertumbuh. Terus yang kedua, dampak yang saya catat adalah kekhawatiran ini tidak membuat hidup kita lebih baik. Kenapa? Karena kekhawatiran ini akan membuat kita itu stres, sulit tidur, sehingga kita menjadi lebih mudah sakit karena imun tubuh kita otomatis akan turun, gitu loh. Seperti yang disebutkan di dalam Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Sehasta itu berapa jauh sih ya? Ternyata sehasta itu hanya 40 cm. Jadi tidak jauh ya. Jadi kita selangkah saja itu 40 cm sudah terlewati. Jadi tidak membuat hidup kita itu lebih baik. Terus dampak yang ketiga itu yang saya catat adalah kekhawatiran ini juga akan membawa pengaruh yang tidak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti yang disebutkan dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kenapa saya bilang rasa kekhawatiran ini tidak berdampak baik pada orang sekitar kita? Salah satu contoh yang simpel aja, misalnya kalau kita orang yang penuh kekhawatiran, itu biasanya menularkan ke orang sekeliling kita, misalnya anak-anak kita. Itu anak-anak juga menjadi tidak pede, juga menjadi gampang khawatir, karena kita sebagai orang tuanya aja gampang khawatir. Atau contoh lain yang kedua, misalnya kita punya teman nih, yang penuh dengan rasa kekhawatiran. Kita ingin ngajak dia ke mall, jalan-jalan gitu ya. Ternyata dia khawatir nanti kecelakaan lah, khawatir nanti macet lah, khawatir nanti hujan lah. Atau teman yang seperti ini kita ajak pergi makan nih, dia juga khawatir makanannya tidak higienis lah, khawatir makanannya penuh micin lah, atau khawatir proses masakannya kurang bagus lah. Nah, kira-kira mau nggak ya lain kali kita mengajak teman seperti ini untuk ke mall atau makan? Pasti otomatis kita akan menghindari orang yang seperti ini. Dari dampak-dampak yang sudah kita ketahui di atas, bagaimana ya cara mengurangi rasa kekhawatiran ini gitu loh. Nah, dalam Mazmur 55 ayat 22 dikatakan bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan
maka Ia akan memelihara engkau. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan itu dengan cara apa? Nah, yang saya peroleh adalah yang pertama, kita percaya kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita. Sang pemilik hidup ini pasti akan memelihara hidup kita. Kita tahu di Matius 6 ayat 25-31 di situ dikatakan burung pipit yang tidak menabur itu juga dipelihara Tuhan. Bunga bakung yang tidak menenun juga dihias Tuhan dengan baik. Jadi dari situ kita tahu Tuhan pasti memelihara ciptaannya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Terus yang kedua, kita harus senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Seperti disebutkan di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhanlah yang memegang hari-hari kita, hari ini, besok, dan selamanya. Jadi Tuhan juga yang memegang masa depan kita dan anak-anak kita. Oleh sebab itu kita harus selalu berdoa kepadanya dengan penuh ucapan syukur. Karena apapun yang kita doakan dengan penuh kepercayaan pasti akan didengarnya, dan apapun yang kita minta akan diberikan sesuai dengan waktunya. Terus yang ketiga, kita harus taat kepada firman Tuhan dan taat pada peraturan yang ada gitu loh. Misalnya firman Tuhan sudah banyak mengajarkan kita untuk hidup, cara kita hidup, kita taat. Yang kedua, kita taat seperti di masa pandemi sekarang ini. Kita taat protokol kesehatan. Kita tidak perlu khawatir. Tidak menjamin orang yang taat protokol kesehatan tidak akan terkena COVID-19. Tapi minimal kita sudah taat dan itu akan mengurangi rasa khawatir kita. Dan sebagai penutup, saya mau menyampaikan bahwa kekhawatiran itu normal, asal tidak berlebihan. Dan oleh sebab itu, jangan lupa serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan itu akan membuat hidup kita lebih damai dan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. 弟兄姐妹，晚上好。这时候我们要一起为以马内利堂会友祷告。但愿在疫情当中，我们能一直依靠神，透过我们的属灵规律，我们可以更亲近神。我们一起开声祷告。主耶稣，今晚我们再来到你的跟前，我们很感谢你，你一直爱我们，你不断的赐福我们。主耶稣，在这时候，我们求你的恩典，我们求你的帮助，让我们尤其以马内利堂的会友，在这疫情当中，能够透过我们的属灵规律，我们能够听你的话语，我们能够听你要对我们说话的。主耶稣，也求你帮助我们，透过我们的祷告，透过读经的时候，我们能够更亲近你。求你帮助我们，让我们能够依靠你，不是依靠我们自己的力量，但是单单依靠你。主耶稣，求你听我们的祷告，我们祷告奉靠主耶稣基督的名，阿们。亲爱的弟兄姐妹，我们求神的恩典，愿神赐福本教会所进行的第一、第二堂崇拜会、青年团契、少年团契以及主日学的聚会，让我们能感恩和喜乐，因为我们还能敬拜神。愿每主日的崇拜使我们经历神在我们生活中的爱和同在。我们一起开声祷告。主耶稣，在这时候我们再来到你的跟前，我们求你的恩典，求你赐福带领我们本教会所进行的第一堂、第二堂崇拜会，还有青年团契、少年团契和主日学的聚会，求你赐福带领每位服侍者还有讲员，你使用他们，
在这时候，我们也求你的帮助，让我们每个会友，虽然我们在家里参加崇拜会，但是求你帮助我们，让我们能够感受到、经历到你的同在，能够感受到你对我们的爱，你从来不离开我们的。主耶稣，求你帮助我们来珍惜你对我们的爱，来珍惜你在十架上为我们死了，让我们不要浪费我们的生活，让我们能够珍惜你对我们的爱。求你听我们的祷告，我们祷告奉靠主耶稣基督的名，阿们。Tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Kita merasakan begitu kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan kita itu baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebelum kita menutup ibadah doa pada malam hari ini, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.